Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita diberi nikmat Allah, nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki guna sholat jamaah subuh. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang ini, dan insya Allah kita akan dapat syafaat ila yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan menyampaikan salah satu hadis yang hadis ini Rasulullah memberi nasihat pada sahabatnya, yang hadis ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, igtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika wa sihataka qabla saqamika wa ginaka qabla faqarika wa faraghaka qabla sagadika wa hayatika qabla mautika. Ini diriwayatkan dari Amr bin Maimun al-Audi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang saat menasihati, jagalah 5 urusan atau perkara sebelum datangnya 5 perkara atau urusan. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita semua, pada para hadirin jamaah pada pagi hari ini yang masih muda bisa umur, bisa muda dalam hal konteks ini adalah kita masih diberi kesempatan, mumpung masih muda, masih sehat walafiat, masih banyak kesempatan. Oleh karena itu pada waktu kita masih muda ini mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi masa yang akan datang atau masa tua. Bekalnya di masa muda adalah diantaranya adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi baik itu ilmu agama untuk bekal dunia dan akhirat, dan thalabul ilmi bisa untuk thalabul ilmi untuk ilmu-ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu keduniaan. Ilmu dunia ini juga perlu didapatkan. Nah, kapan didapatkan? Ya pada waktu kita masih sehat walafiat, masih muda, masih tenaganya masih kuat, pikirannya masih kuat, masih jernih. Nah, oleh karena itu Nabi memberi saran atau nasihat, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Sehingga kalau kita mempersiapkan masa muda dengan segala ilmu agama dan ilmu dunia, tentunya akan derajat kita akan naik. Sehingga kalau kita menjadi orang yang banyak ilmu, tentunya kita akan menjadi orang yang derajatnya naik. Dan insya Allah di masa tua kita tinggal memetik hasil dari kita berupaya berusaha pada waktu masa muda. Yang kedua, waktu atau masa sehat sebelum datang
sakitmu. Nah, nasihat yang kedua ini adalah kita mumpung masih sehat walafiat, ya kita gunakan sebaik-baiknya untuk beramal baik, untuk perbuatan yang baik, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di masa sehat ini. Oleh karena itu, kesempatan sehat digunakan sebaik-baiknya sebelum datang sakit, atau kita gunakan waktu sehat untuk beraktivitas, termasuk kesehatan hati, kesehatan pikiran, kesehatan jasmani. Itu kita perlu keseimbangan kesehatan itu, sehingga bisa pada waktu sakit kita tidak mudah sakit karena sudah kita persiapkan pada waktu kita sehat. Yang ketiga adalah masa kaya sebelum datang kemiskinan. Nah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ini nasihat yang ketiga adalah gunakanlah kekayaanmu sebelum datang kemiskinan. Oleh karena itu, ya paling gampang, mumpung kita diberi kaya hati, kaya pikiran, kaya sehat, dan dikasih harta yang cukup, maka harta itu kita tasarufkan untuk kebaikan, untuk menabung amal-amal baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. Nah, pada kenyataan fisik, kekayaan itu adalah berhubungan dengan materi atau harta benda. Oleh karena itu, pada waktu kita masih sehat walafiat, kerja keras mendapatkan harta atau harta benda yang banyak, kita sebaiknya untuk ditabung secara fisik. Maksud kita jangan lupa untuk bersedekah atau zakat, infak, dan seterusnya. Kalau kita pandai mengelola harta, kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum datang kemiskinan. Pada waktu kita miskin, kita punya harta, dan harta itu bisa kita gunakan. Nasihat yang keempat adalah kesempatan sebelum datang kesempitan. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mumpung kita diberi oleh Allah kesempatan sehat walafiat, kesempatan masih muda, kesempatan semuanya diberi kesempatan untuk mencari kebaikan, untuk mendapat kebaikan sebelum datang sibuk. Oleh karena itu, waktu kita ada kesempatan apapun untuk berbuat baik, untuk berusaha, untuk apapun yang itu ada kesempatan, ya kita gunakan seoptimal mungkin kesempatan itu sebelum kita datang kesibukan untuk banyak acara, banyak jadwal, banyak pekerjaan. Nah, begitu ada kesempatan, misalnya pada bulan Ramadan ini ada kesempatan dikit, kita segera tilawah atau itikaf atau berbuat baik yang lainnya. Nah, sehingga jamaah ini yang punya target, misalnya selama Ramadan, selama bulan Ramadan bisa khatam Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, atau 4 kali. Pokoknya setiap ada kesempatan kita segera baca Al-Quran. Oleh karena itu, nanti kalau kita pas sibuk, ya tentunya agak repot untuk mencapai target tersebut, sehingga sesibuk apapun ada kesempatan kita pergunakan. Nasihat yang kelima adalah masa hidup sebelum datang kematian. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mau kita masih hidup, ya kita pergunakan kehidupan ini untuk mencari bekal kehidupan yang di akhirat nanti, yang butuh modal banyak sekali, karena kita akan hidup supaya kita akan di akhirat selama-lamanya. Oleh karena itu, mau kita masih diberi hidup oleh Allah, kita gunakan untuk beramal baik, untuk berbuat baik, untuk mencari bekal kehidupan di dunia dan kehidupan yang abadi selama-lamanya, dan kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, masa hidup kita masih hidup, kita gunakan sebaik-baiknya sebelum kita mati. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT,
Mudah-mudahan kultum singkat ini memberi pencerahan pada diri kami pribadi, pada jamaah, sehingga saling mengingatkan. Kita diberi nasihat oleh Rasulullah, hadis Rasulullah, sehingga kita bisa benar-benar memanfaatkan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baiklah, kultum pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.